Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa walah ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sahabat PPI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi PPI pada hari ini adalah Ghazwul Fikr, yaitu perang pemikiran. Insyaallah akan Bapak jelaskan selanjutnya. Simak terus video ini sampai selesai. Perang secara fisik mungkin sudah selesai atau sudah usai, namun ada satu lagi peperangan yang sangat membahayakan bagi kita, yaitu perang pemikiran yang kita sebut dengan Ghazwul Fikr. Ghazwul Fikr secara bahasa berarti perang pemikiran atau perang ideologi. Hal ini tentu lebih berbahaya karena sasarannya langsung pada pemikiran-pemikiran manusia, pola pikir manusia, sehingga dia menjadikan kehidupannya terpola seperti apa yang sudah masuk ke dalam pikirannya. Ghazwul Fikr memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu membuat umat Islam jauh dari Al-Quran. Padahal kita tahu Al-Quran merupakan pegangan umat Islam yang harus senantiasa dipegang teguh oleh umat Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan." Yang kedua, membuat umat Islam merasa rendah diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merendahkan diri kita menjadi umat-umat yang rendahan. Hal ini tertuang dalam surat Al-Imran ayat 139, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu pula bersikap rendah dan juga bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tujuan Ghazwul Fikr yang ketiga adalah membuat umat Islam ikut-ikutan terhadap pola hidup atau gaya style orang-orang barat. Padahal kelak semua dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wa la takfu ma laysa laka bi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Ghazwul Fikr yang terakhir yaitu memecah belah umat Islam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 32, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Hal ini sudah terjadi pada zaman sekarang, di mana umat Islam terpecah berbagai macam pecahan dan mereka semuanya membanggakan dirinya masing-masing dengan kebanggaan yang luar biasa. Adapun bentuk-bentuk dari Ghazwul Fikr, yaitu yang pertama membatasi supaya Islam tidak tersebar luas, berupa tashkik, yaitu gerakan ini berupaya menciptakan keraguan-raguan dan pendangkalan kaum muslimin terhadap agamanya. Upaya yang kedua, tasywih, yaitu upaya menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap Islam itu sendiri. Lalu yang ketiga, tadhil, yaitu upaya menyesatkan umat Islam mulai dari cara yang halus sampai yang kasar. Yang keempat, taghrib, yaitu melakukan gerakan untuk mengeliminasi Islam, mendorong kaum muslimin agar mau menerima seluruh pemikiran dan perilaku orang-orang barat.
Bentuk dari Ghazwul Fikr yang kedua yaitu menyerang Islam dari dalam dengan cara pertama penyebaran paham sekularisme dengan cara memisahkan antara agama dan kehidupan masyarakat. Yang kedua penyebaran paham pluralisme yang merusak ukhuwah Islamiyah yang merupakan asas kekuatan Islam. Yang ketiga merusak akhlak para pemuda Islam. Nah, ini yang sudah sangat sering kita lihat entah di realita atau di dunia maya, banyak sekali hal-hal seperti ini kita temukan. Ghazwul Fikr juga merupakan pemikiran yang menggunakan sarana-sarana untuk memuluskan ideologi atau pemikirannya. Berikut beberapa sarana yang digunakan dalam Ghazwul Fikr. Yang pertama media, entah media cetak, televisi, sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua pendidikan. Bahkan sekarang sudah terdapat banyak pendidikan-pendidikan yang di dalamnya disematkan ideologi-ideologi yang dapat menyebabkan kita, ya, umat manusia terutama umat Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Islam. Yang ketiga hiburan. Kita tahu ya bermacam media hiburan yang ada sekarang itu dapat menyebabkan pola perilaku kita akan mengikuti mereka itu, ya, entah cara berpakaian, cara berkata, cara bersikap dan lain sebagainya. Dan ini sudah sangat sering terjadi dan mungkin ini ya, ini terjadi pada diri kita sekarang. Maka dari itu teman-teman, kita harus membentengi diri kita dari bahaya dari Ghazwul Fikr ini dengan cara pertama bisa kita mendekatkan diri lagi kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan ibadah dan amalan-amalan sunnah sehingga kita sibuk dengan hal-hal yang positif. Lalu yang kedua bisa dengan cara sering mengikuti kajian-kajian keislaman atau menonton video-video tentang keislaman di berbagai macam media sosial. Bisa juga dengan menetapkan ya idola kita, satu-satunya idola yang harus kita ikuti atau kita anut yaitu Rasulullah SAW, sehingga kita dapat mengamalkan, ya, mengikuti ya ideologi, pemikiran, bahkan kelakuan atau sikap Rasulullah SAW itu sendiri dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi ini mungkin ya materi kita pada siang hari ini. Semoga kita semua terhindar dari bahaya Ghazwul Fikr dan kita menjadi umat-umat Islam yang unggul dan dapat menjadi generasi Islam yang dapat menjadikan umat Islam kembali jaya dan menjadi panutan seluruh umat di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.